Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini pada kesempatan ini saya akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Lebih spesifiknya, saya akan membahas tentang cara mengklasifikasi makhluk hidup. Tentunya, sebelum kita mengklasifikasi makhluk hidup, kita harus belajar konsep dari berbagai literatur, ya. Kita harus memahami apa itu tingkatan takson, kemudian memahami apa itu kingdom. Kemudian, untuk mengklasifikasi makhluk hidup, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengidentifikasi ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut yang kita amati. Kemudian, setelah kita mengidentifikasi ciri-ciri, maka kita membuat bagan dikotomi. Sebenarnya tidak hanya dengan bagan dikotomi, kita juga bisa membuat yang namanya kladogram. Kemudian membuat diagram Venn. Namun di sini kita akan membahas salah satu cara mengklasifikasi, yaitu kita akan membuat bagan dikotomi dari hasil identifikasi, kemudian kita akan membuat kunci determinasi. Silahkan disimak penjelasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam memahami klasifikasi makhluk hidup. Baik, di sini kita akan membuat terlebih dahulu adalah bagan dikotomi. Setelah kita mengidentifikasi hewan yang sudah ditentukan, maka langkah berikutnya kita sajikan ke dalam bagan dikotomi. Dari hewan yang sudah kita amati, terlihat bahwa semua hewan yang ditentukan itu vertebrata, masuk ke dalam hewan vertebrata. Atau hewan yang bertulang belakang. Karena ada hewan yang tidak bertulang belakang yang disebut dengan invertebrata. Kemudian di sini ada percabangan. Nah, percabangan ini untuk menuliskan ciri pembeda. Kita lihat dari habitatnya, hidup di air. Kemudian hidup di darat. Nah, kemudian ini kita buat sederhana saja. Jadi sebetulnya kita bisa menentukan berdasarkan identifikasi dari ciri-ciri yang kita amati. Kemudian di sini ada percabangan lagi, kita buat percabangan lagi. Misalkan mulut di ventral. Mulut di ventral. Yang satunya
mulut di terminal atau di ujung gitu ya. Nah, kemudian yang hidup di darat ini ada percabangan lagi, kita buat percabangan lagi. Ini ada hewan yang berambut, ada yang tidak berambut, bersisik. Nah, yang berambut ada percabangan lagi dan berekor. Kemudian jadi kita cari lagi pembedanya. Dari yang berekor ada yang tidak berekor. Kemudian yang tidak berekor kita tentukan lagi. Ada yang bipedal. Bipedal itu dia jalan dengan kedua kakinya gitu ya. Ada yang tidak bipedal. Artinya berjalannya dibantu oleh tangannya, ini tidak bipedal. Nah, ini sudah jadi ya bagan dikotominya. Nah, selanjutnya next kita akan menyusun kunci determinasi dari bagan dikotomi yang kita buat. Nah, kunci determinasi. Ya. Mudah-mudahan jelas tulisannya ya. Nah, kunci dari diagram atau bagan dikotomi ya kita tinggal menyajikan saja kepada kunci determinasi atau acuannya adalah bagan dikotomi. Kita tuliskan nomor 1 A berdasarkan tadi yang ditulis kan vertebrata yang hidup di air. Kemudian yang B-nya vertebrata yang hidup di darat. Nah, kemudian kita tentukan ini lanjut ke nomor berapa di ciri berikutnya. Misalkan di sini yang 1A dia lanjutnya ke nomor 2. Kita tuliskan lanjut ke nomor 2. Nomor 2 kita tulis A mulut terletak. Nah, ini percabangan dari vertebrata yang hidup di air ya. Nanti di diagram dikotomisnya dilihat percabangannya apa saja. Mulut terletak di ventral. Kemudian yang B-nya mulut terletak di terminal.
Nah, kita ambil lagi. Nah, ini sudah dari ini ke nomor 2 gitu ya. Kita tinggal menentukan yang 2A atau 2B. Nah, yang 1B-nya kita tentukan juga dia ke nomor berapa. Sini ke nomor 3. Nah, maka kita tuliskan terlebih dahulu di sini nomor 3-nya ya, percabangan dari vertebrata yang hidup di darat. Kita tuliskan A-nya berambut. Kemudian yang B-nya tidak berambut. Baik, dari yang 1A, ini tadi kan lanjut ke nomor 2A. 2A, apakah dari 2A, apakah sudah bisa ditentukan hewan yang kita amati? Nah, misalkan dia hewannya vertebrata yang hidup di air, kemudian mulutnya terletak di ventral. Nah, sudah ada yang menunjukkan ciri-ciri tersebut, maka di ujungnya kita tuliskan hiu. Genusnya Isurus. Kemudian ada lagi hewan air yang hidupnya di air, kemudian mulutnya terletak di terminal. Kita tentukan lele berdasarkan hewan yang harus ditentukan tadi ya. Genusnya Clarias. Nah, jadi kunci determinasi itu ditulis berdasarkan tadi percabangan yang ada di bagan dikotomi. Kita lanjutkan misalkan ke ciri yang ketiga ya, ada 3A, 3B yang berambut itu kita tuliskan dia lanjut ke nomor 4. Kemudian ada yang tidak berambut atau di sini bersisik. Nah, yang bersisik kita bisa langsung menentukan, oh iya, hewan yang diminta diamati itu ada yang bersisik. Saya akan tulis saja di ujungnya bunglon. Genusnya Bronchocella. Nah, kemudian yang lanjut ke nomor 4. Ya, kita tuliskan lagi ciri yang berikutnya. Yang percabangan dari berambut, yang A-nya berekor. Kemudian yang B-nya tidak berekor. Nah, kita lihat dari ciri yang nomor 4, apakah ada hewan yang bisa ditentukan langsung yang berekor, misalkan dari hewan yang diminta ada. Oh, ada, kita tuliskan. Yang mana? Harimau. Genusnya Panthera. Kemudian yang B-nya dia masih lanjut ke nomor 5. Jadi ketika misalkan kita memilih yang B, maka lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5
kita tuliskan di sini 5A-nya berdasarkan percabangan dari hewan yang tidak berekor tadi. Bipedal. Yang B-nya tidak bipedal. Nah, maka di terakhir berdasarkan bagan dikotomi, ya, ciri pembedanya di sini bisa langsung ditentukan. Yang bipedal itu manusia. Ya, genusnya Homo. Kemudian tidak bipedal itu ada gambar yang diminta diidentifikasi, ada gorila. Genusnya gorila. Baik. Nah, sudah jadi kunci determinasi. Jadi ketika kita akan mengidentifikasi salah satu hewan, ya, misalkan kita identifikasi salah satu hewan, amati dari nomor 1, kita lihat ciri-cirinya, kita pilih misalkan 1B. Ya, kita tulis di sini kalau 1B, maka kita harus lanjut ke nomor 3. Nomor 3, kita bisa lihat lagi ciri pembedanya, ada yang berambut, ada yang tidak berambut atau bersisik. Misalkan kita pilih 3A, hewan yang berambut. Kemudian jika kita memilih 3A, maka kita harus lanjut ke nomor 4. Yang nomor 4 kita pilih misalkan 4A, hewan berekor. Nah, di situ kita bisa langsung menentukan bahwa yang kita identifikasi adalah harimau. Baik, demikian penjelasan saya pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik dalam memahami bagaimana mengklasifikasi makhluk hidup. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.